Mbak Silsol ya, sekarang berbicara tentang anak dan perkembangannya. Pasti anak itu akan berkembang gitu ya Mbak ya. Mungkin ada nggak konsep perkembangan bakat untuk anak? Bisa dijelaskan? Oke, konsep pengembangan bakat untuk anak yang pertama yang harus dilakukan itu pertama kenali bakatnya dulu. Dengan mengenali bakat kita akan tahu dari sisi anak ini apa saja potensi bakatnya yang unggul itu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah mengembangkan dari bakat-bakat yang sudah terpotret tadi, yang sudah dikenali tadi. Misalnya setelah dikenali, tahu bahwa dari orang tua melihat potensi bakat anaknya di bidang musik, ataukah di bidang bahasa, atau di bidang yang lain misalnya di gambarnya, misalnya seperti itu. Nah yang paling terakhir nih, setelah dikembangkan juga, itu dilakukan proses pengarahan dari bakat tersebut. Setelah diketahui semua bakat-bakat yang unggul, kemudian diarahkan kira-kira yang sesuai dengan potensi unggulnya apa, minatnya anak di mana, itu yang akan diarahkan. Oh gitu. Jadi itu konsepnya adalah pertama dikenali, kemudian diarahkan gitu ya Mbak ya. Terus agar bisa berkembang itu pasti ada proses perkembangannya. Nah itu prosesnya bagaimana Mbak? Biar bakat itu berkembang, yang harus dilakukan sebenarnya gampang. Yang dilakukan adalah memberikan stimulasi atau latihan terhadap potensi-potensi yang unggul tadi. Jadi gini, bakat itu kan tidak akan berkembang kalau tidak dikembangkan. Tidak diasah ya? Iya, tidak dikembangkan, ya sudah bakat itu akan terpendam, ya kita nggak akan tahu. Misalnya Mbak Reta nih, Mbak Reta sebenarnya punya bakat di musik, tapi tidak pernah distimulasi atau dikembangkan oleh orang tua. Yang terjadi apa? Ya sampai selamanya kita nggak akan pernah tahu bakat unggul kita di mana. Untuk itu ya perlu dikasih latihan, kasih stimulasi. Contoh paling gampang, kalau kita punya bakat di bidang musik, gampang kok orang tua tinggal mengarahkan pada anak untuk kursuskan musik, itu kan banyak ya. Atau di bidang olahraga, pengembangannya bisa juga dilakukan, misalnya anaknya berbakat di bidang berenang gitu kan, dileskan saja berenang, kemudian diikutkan dengan lomba-lomba, akhirnya bisa berprestasi di bidang tersebut. Kemudian bakat itu selain bakat harus dikembangkan, bakat akan terstimulasi lebih optimal ketika ada kesesuaian atau keselarasan. Keselarasannya antara bakat itu sendiri dan juga dari minat anak itu sendiri. Contohnya ini, Mbak Reta waktu kecil seneng nggak di hadapan kaca kemudian ngobrol sendiri gitu kan? Nah dari kecil mungkin orang tuanya sudah tahu punya hobi atau minat berani tampil di depan layar gitu kan. Dari awalnya dilihat sama orang tua itu kemudian dikembangkan. Oke deh, Dek mau nggak kamu ikut kursus misalnya ikut MC misalnya. Dari situ akan berkembang kan antara minat dan bakat si anak ketemu nih. Nah itu sebenarnya kuncinya. Gitu ya, jadi anak bisa sukses dengan potensi yang dia punya gitu Mbak ya. Apalagi bakatnya ada dan minatnya juga ada.